Tutup Jul pintunya. Cek Bu Dwi, saya bisa Ya, mulai Bu? ya silakan Mas. Ya, langsung. Oh si, oh di sini kan di tempat Debi. Enggak sini anu di tempatmu. Di situ. Bu. Ya, baik kita mulai pelajaran pada hari ini, pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi kalau saya katakan selamat pagi, kalian katakan pagi-pagi. Yes, ya. Selamat pagi. Wah, kurang kompak. Ya nanti kasih kompak dulu baru kita lanjut. Oh, luar biasa ya, ya. Ya. Selamat pagi. Ya, saya salah instruksi seperti tadi ya. Ya, jadi sebelum kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya, baik. Saya cek kehadirannya dulu. 11 IPA 1. Ababil, Agus Rismiarti, Ahmad Hoiri, Aldi, Angga, Ardian Maulana, Arnelita, Asti, Krisa, Eka Reris, hadir, Erni Safitri, Pascal Yudhistira, Febi, Priska, Gavera, Gita, Haryani, Hendriani, Ilham, Juldi, Lina, Lola Handayani, Nikmatur Rahman, Nikmatur Rahma, Nurlina, Petrus, Rizka, Shirley. Oh ya, jadi hari ini lengkap semuanya turun. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjut materi lanjutan dari
pelajaran atau materi pertemuan yang lalu. Sebelum kita masuk di materi, siapa yang masih ingat materi yang pernah kita pelajari pada minggu lalu, pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat materi apa saja? Nilai nilai-nilai cerpen. Nilai-nilai cerpen ada berapa? Ada 5. Apa saja? Dan estetika. Ya, semuanya masih ingat. Siapa yang pernah membaca sebuah cerita, baik itu cerpen atau novel, ya berupa cerita? Nilai apa yang kalian teladani atau dapatkan dalam cerita yang pernah dibaca? Ada yang pernah membaca sebuah cerita, cerpen misalnya, nilai apa yang kalian bisa pelajari di dalamnya? Silakan siapa yang pernah membaca sebuah cerpen atau pernah membaca cerpen? Siapa? Pernah ya, cerpen apa? Cerita tentang seorang anak yang mewujudkan mimpinya untuk untuk bisa menjadi seorang penulis novel. Mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang penulis. Nilai apa yang kamu bisa teladani, petik di dalam cerita itu? Anak ini kan punya sifat yang ceria, jadi dia nilai yang terkandung di dalamnya itu berupa nilai sosial, nilai moral, gitu. Nilai sosial atau nilai moral? Nilai sosial seperti apa? Karena soalnya dia saat ingin membuat suatu cerita baru, dia itu harus mendapat pengalaman dulu. Mendapat pengalaman artinya ada kegiatan untuk mendapat pengalaman. Jadi harus ke masyarakat dulu, harus berpetualang ya, terdapat nilai sosial. Tepuk tangan untuk temannya, Juldi. Nah, baik, kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu tentang eh, unsur-unsur sebuah cerita pendek. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu 3.9. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu 3.8, sekarang 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen atau cerita pendek. Nah, tujuannya ya siswa atau peserta didik mampu menelaah unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek dengan baik. Nah, sebelum masuk ke materi, ada video untuk menambah wawasan kalian. Jadi video ini video berisi tentang materi-materi tentang cerita pendek. Silahkan disimak video materinya. Oh, kayaknya ada masalah di videonya, tidak bisa diputar. Nah, kita langsung masuk aja di unsur pembangun dalam cerita pendek. Unsur pembangun yang pertama adalah unsur intrinsik sebuah cerpen. Nah, ini adalah unsur pembangun sebuah cerpen. Yang pertama, unsur pembangun sebuah cerpen ada yang pertama ada tema. Ya, yang pertama ada tema. Apa itu tema? Ide pokok yang mendasari sebuah ya cerita ya, secara umum. Ya, yang bisa dikatakan tema seperti apa? Agama, apalagi sosial, budaya, pendidikan, nah itu adalah tema. Jadi beda dengan judul. Nah, ini terkadang ada yang sering menyamakan tema dengan judul. Jika menulis sebuah cerpen atau karya sastra yang mana duluan ditentukan? Tema atau judul? Ya, tema dulu. Judulnya itu setelah menulis sebuah karya sastra cerpen atau
novel atau puisi, baru kita tentukan judulnya. Jadi bedakan tema dengan judul. Kemudian unsur yang kedua, unsur apa? Penokohan. Apa itu penokohan? Ya, karakter sebuah tokoh dalam cerita. Ada yang hampir sama tokoh dengan penokohan. Apa bedanya tokoh dengan penokohan? Kalau tokoh, ya pelaku dalam sebuah cerita. Kalau penokohan, apa? Karakter. Secara umum, karakter atau penokohan dalam sebuah cerita terbagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Ya, terbagi menjadi tiga yang secara umum, yang sering kita kenal. Ada antagonis, ya protagonis, protagonis. Apa itu antagonis? Tokoh yang ya yang selalu eh, jahat atau bertentangan. Ya, tokoh antagonis itu adalah tokoh yang bertentangan. Kemudian protagonis adalah tokoh yang baik. Protagonis ya pembantu atau penengah dari keduanya. Jadi ada tiga secara garis besar karakter pembagian dari penokohan dalam sebuah unsur intrinsik cerpen atau karya sastra. Kemudian yang ketiga ada latar. Ada latar terbagi menjadi berapa latar? Ada yang tahu? Secara umum terbagi menjadi tiga. Siapa yang menyebutkan tiga tadi? Ahmad Hoiri. Siapa? Oh, Babil. Ya, tiga. Latar apa? Latar tempat, waktu, dan suasana atau budaya. Bisa latar tempat, waktu, suasana. Ya, tempatnya di mana tempat terjadinya sebuah cerita, suasananya seperti apa, apakah menyedihkan, apakah senang, menegangkan. Nah, itu adalah latar dari sebuah cerita. Kemudian alur. Apa itu alur? Ya, pola pengembangan sebuah cerita, alur. Biasanya dalam sebuah cerpen menggunakan alur maju atau alur mundur, atau bahkan menggunakan alur apa? Alur campuran atau alur maju mundur. Ya, alur maju mundur ya sama dengan lagu zaman dulu. Ya, alur campuran, alur maju, alur mundur atau alur campuran atau alur maju mundur yang menceritakan dari awal kemudian ke akhir kemudian ke awal lagi. Ya, biasa seperti itu dalam sebuah cerita, baik cerpen, novel atau film-film yang sering tayangkan. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam sebuah cerpen biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, kemudian apalagi orang ketiga. Ya, orang pertama. Contoh kata orang pertama, saya, ya saya, aku. Nah, itu adalah gaya bahasa atau sudut pandang yang sering digunakan dalam cerpen. Atau iya, nah, itu sudut pandang orang ketiga. Kemudian gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Enggak, gaya bahasa. Kasar bahasa sang pengarang dan dalam mengolah ceritanya. Ya, jadi ciri khas pengarang bahasa dalam menggunakan atau mengolah ceritanya. Dalam sebuah karya sastra, baik berupa cerpen, novel, atau karya sastra yang lain, puisi, gaya bahasa juga sangat menentukan. Mengapa? Ya, kalau gaya bahasanya menarik, unsur-unsur majasnya menarik, maka cerpen itu akan ya menarik dibaca. Jadi gaya bahasa itu menentukan untuk daya tarik pembaca dalam sebuah karya sastra, baik itu puisi, novel, atau terutama yang kita pelajari sekarang cerita pendek, gaya bahasa. Kemudian yang terakhir ada
Amanat. Friska, amanat seperti apa Friska? Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Ya, jadi amanat ini biasanya dibungkus dengan rapi dalam cerita itu. Jadi tidak bisa kita tahu kalau tidak membaca secara keseluruhan sebuah novel cerpen. Jadi nanti setelah dibaca secara keseluruhan baru kita tahu amanat yang hendak disampaikan. Amanat itu nilai-nilai pendidikan, pesan-pesan, ya biasanya berupa sosial, apalagi moral budaya itu amanat di dalamnya. Jadi pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis. Tujuan dari cerita itu ditulis. Jadi biasanya didapat setelah membaca sebuah cerita pendek. Nah, ini adalah beberapa unsur pembangun dari sebuah cerpen atau cerita pendek. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini ada contoh cerpen. Nah, ini contoh cerpen. Silahkan dibaca, nanti saya tanyakan unsur pembangun apa yang kalian dapat dalam cerpen ini, misalnya tokohnya atau karakter tokohnya. Nah, silahkan, ini masih ada lanjutannya. Silahkan dibaca, temukan unsur-unsurnya, salah satu unsurnya. Ada tentara yang di belakang. Bagaimana? Sama Kang? Sudah, masih ada lanjutannya di belakang. Oh, ini jelas terlihat. Silahkan ditemukan salah satu unsur yang ada dalam cerpen Dewi Sri Rahayu. Lanjut ya. Belum Kang? Ya.
Jenis jenis membaca yang digunakan membaca cepat. Sudah? Sudah? Ya, kita Ya, kita lanjut. lanjut. Bagaimana? Sudah? Sudah? Bintang langsung. Ya, siapa yang bisa menemukan salah satu unsur pembangun di cerita atau cerpen di atas? Pertama, unsur pembangun yang pertama, tema. Siapa yang bisa menyebutkan apa tema dari cerpen di atas? Temanya tentang apa? Setelah membaca cerpennya, apa? Tentang persahabatan. Ada yang lain? Masih Krisa. Temanya apa, Krisa? Tidak bisa. Sedikit minus ya. Siapa yang selain persahabatan, siapa lagi? Atau sama? Temanya kira-kira apa? Unsur yang kedua apa unsur yang kedua? Penokohan. Ada berapa tokoh yang ada di dalam cerita itu? Coba Ababil, silahkan. Awan, bintang, bulan, ada matahari. Berarti ada 4 ya. Tepuk tangan Ababil. Bisa memberikan contoh. Setelah penokohan, setelah tokohnya, ya, kita lanjut ke penokohan. Siapa yang bisa menjelaskan satu dua karakter dalam tokoh pada cerpen di atas? Tokohnya, karakternya seperti apa? Karakter si awan atau bintang atau bulan atau matahari? Siapa yang bisa menjelaskan salah satu karakter pada tokoh tersebut? Ada yang bisa menjelaskan karakternya dari segi penokohan? Siapa yang bisa menjelaskan karakternya dari tokoh Friska? Coba dijelaskan salah satu karakternya, Friska. Karakter si bulan. Seperti apa karakternya? tidak tidak emosian. Tenang, tidak emosian. Berarti dia termasuk
protagonis. Siapa lagi yang bisa menjelaskan salah satu karakter selain Priska tadi? Aldi, Bintang. Peduli. Berarti sama di sini protagonis juga. Ya, si Bintang. Siapa lagi karakternya yang bisa disebutkan? Karakter selain tadi Bintang sama Bulan. Karakter matahari berarti matahari. Siapa yang bisa menjelaskan karakter matahari? Eka, karakter matahari seperti apa? Kenapa? Netral. Ya, protagonis. Dia seperti apa menurutmu? Ya, jadi ada di tengah-tengah. Sifatnya protagonis. Yaitu ada beberapa penokohan dalam cerita pendek yang disajikan. Kemudian amanatnya atau gaya bahasa yang digunakan. Gaya bahasa yang digunakan, siapa yang bisa berpendapat apakah gaya bahasanya menarik atau biasa-biasa saja? Ada yang bisa menjelaskan gaya bahasanya? Vera, seperti apa menurutmu Vera? Banyak menggunakan kata kiasan. Contohnya yang mana? Di bagian awal. Yang mana itu bagian awal yang menyatakan itu kiasan? Ya, ini termasuk gaya bahasa. Jadi banyak menggunakan majas, makna hiasan. Nah, ini seperti yang paragraf pertama itu. Itu adalah bagian dari gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Kemudian terakhir, amanat. Siapa yang bisa menjelaskan amanat yang didapat dalam cerpen? Ya, silahkan. Amanatnya. Ya. Dia di situ dia ada kalanya dia harus sendiri, harus tuh dia ada kalanya dia harus sendiri sama pokoknya dia ini kayak memang harus terbiasa sendiri begitu Bapak, nggak jangan bergantung sama orang lain. Ya, jadi menurut namanya tadi ya, tepuk tangan untuk memegang amanat. Ya, jadi eh, harus membiasakan diri hidup tanpa bantuan orang lain atau sendiri ya. Salah satu amanat yang dapat temannya tadi. Nah, di sini sudah semua sudah dijelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam penggalan cerpen di atas. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kelompoknya masih kelompok di pertemuan yang lalu. Tapi sebelum membagi kelompok, ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau tidak ada? Dipahami atau belum? Bagaimana? Sudah kita lanjut? Lanjut. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Tapi yang saya akan tanya adalah yang tidak konsentrasi. Jadi kita menggunakan lagi game. Ice breaking ya, game. Game melatih konsentrasi, siap-siap supaya konsentrasi. Yang tidak konsentrasi yang saya tanya. Karena tidak ada yang mau bertanya kan? Jadi siap-siap yang tidak konsentrasi maka akan saya tanya. Nah, jadi sebelum kita game, saya siapkan dulu yel-yelnya agar semuanya bisa konsentrasi. Selamat pagi. Oh, masih konsentrasi berarti masih hafal ya. Gamenya sangat mudah. Saya mengatakan Pak Anwar berkata pegang telinga.
Pegang telinga, tinggal pegang telinga kan. Pak Anwar berkata, pegang buku paket. Ada buku paketnya. Instruksi yang ada kata Pak Anwar berkata berarti dilakukan. Kalau instruksinya tidak ada Pak Anwar berkata berarti jangan dilakukan. Jadi sederhana sekali. Cuma harus konsentrasi. Ya, jadi cuma harus konsentrasi. Kalau saya katakan Pak Anwar berkata pegang pulpen, ya pegang pulpen. Tapi kalau tidak ada kata Pak Anwar berkata berarti jangan dilakukan. Nah, jadi sangat mudah. Saya mau lihat siapa yang konsentrasi di sini. Yang tidak konsentrasi akan ditanya. Di sini konsentrasi. Oh, ini sangat konsentrasi sudah si Rizka. Ya, saya mau lihat konsentrasinya. Pak Anwar berkata pegang pulpen. Pak Anwar berkata pegang kepala. Pak Anwar berkata pegang telinga. Pegang pulpen. Siapa lagi? Ini yang kentara sekali di depan. Jaldi ya. Jadi konsentrasi. Sebutkan amanat pada cerpen yang tadi disajikan. Apa menurutmu amanatnya? Jadi amanatnya itu tadi dalam cerita itu ada kita sebagai manusia itu harus memiliki rasa peduli sesama manusia. Nah, kemudian tetapi walaupun kita peduli, kita juga harus memikirkan perasaan orang tersebut. Apakah ketika kita mempedulikan dia itu mau diperlakukan seperti itu atau tidak. Contohnya saya tadi yang dalam cerita itu kan si bintang ini mencari si bulan, tapi si bulan ini sebenarnya memang mau si bulan ini memang lagi mau sendiri, padahal memang nggak mau dicari. Ya, artinya rasa peduli ya. Tepuk tangan untuk Aldi yang tidak konsentrasi tadi. Sekali lagi, silakan sekali lagi konsentrasi. Sekali lagi konsentrasi. Pak Anwar berkata, pegang buku paket. Pegang tangan kiri. Belum dipegang ya, belum dipegang. Ya belum dipegang. Pegang hidung. Dua orang. Dua orang. Dua orang. Menurutmu unsur intrinsik dari cerpen apa saja? Latar, alur, gaya bahasa, tema, amanat. Ya, ada latar, gaya bahasa, tema, alur, dan gaya bahasa. Ya, tepuk tangan untuk temannya tadi. Sekali lagi, selamat karena ada dua tadi. Pak Anwar berkata, angkat tangan kanan. Tangan kanan. Angkat tangan kiri. Ya. Pak Anwar berkata, turunkan tangan kanan. Lihat jam tangan. Oh, tidak ada yang lihat ya. Pak Anwar berkata, pegang kepala. Pegang hidung. Pak Anwar berkata, pegang telinga. Pak Anwar berkata, pegang hidung. Semuanya pegang hidungnya memang. Ya terakhir ini ya, sudah terakhir. Karakter tokoh yang ada di atas. Yang mana yang mau kejelaskan karakternya? Siapa tokoh yang mana? Silakan, Pascal. Siapa? Bintang. Kenapa ya? Silakan karakternya. Peduli sama teman ya. Tepuk tangan Pascal. Ya. Jadi
sampai sekarang belum ada yang konsentrasi. Kita lanjut untuk mengerjakan LKPD karena LKPD-nya di sini membaca tentang sebuah cerpen, jadi agak panjang waktunya, 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Kemudian kita lanjut untuk presentasi, mungkin salah satu kelompok saja yang presentasi. Sebelum kita bagi kelompok, saya coba lagi yel-yelnya. Selamat pagi. Ya, Mas. Silakan gabung dengan kelompoknya yang pertemuan lalu. Masih. Buat bundaran, jangan digeser kursinya, diangkat kursinya dan mejanya supaya tidak ribut. Silakan buat lingkaran. Ya, masih ingat kan kelompoknya? Ya, mejanya diangkat. Angkat Ardian. Sudah di kelompoknya masing-masing. Sudah dapat semua kan? Semua kelompok sudah? Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kemudian nama-nama anggotanya ditulis. Silahkan dibuka lembar kerjanya. Di situ ada cerpen. Cerpen dengan judul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Jadi cerpen Robohnya Surau Kami silahkan dibaca, didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Kemudian sama seperti tadi, temukan unsur-unsur dalam cerpen itu. Unsur apa saja yang ada. Temanya, kemudian penokohannya, karakter tokohnya silahkan dijelaskan. Ada yang baik, ada yang jahat, silahkan dijelaskan. Amanatnya apa? Saya berikan waktu 15 menit. Silahkan dibaca, jadi membaca cepat ya. Kalau membaca sebuah cerita, silahkan dibaca, kemudian ditemukan. Ya bisa gantian. Kalau ada yang ditanyakan mengenai pengerjaan LKPD, silahkan tanyakan, angkat tangan. Kalau ada yang kurang dimengerti. Ya, nilai apa saja yang ada di situ. Eh, kalau tidak semuanya di situ, ada di buku paketnya juga, kayaknya cerpennya ada. Silakan supaya lebih cepat waktunya, di buku paket ada yang sama lembar LKPD untuk cerpennya. Silakan. Jadi semuanya bisa bekerja. Atau ya bisa seperti kelompok di depan ini, satu orang membaca bisa, yang lain mendengar. Udah sama kah? Iya, ini lebih apa kayak Oh iya, berarti sama karakter anunya. Sama aja unsur-unsurnya itu. Nggak apa baca itu. Jadi kamu temukan, jadi cepat saling membantu kerjasama supaya cepat. LKPD-nya 15 menit.
Nah, silakan diisi di lembar LKPD paling belakang unsur-unsurnya yang sudah ditemukan. Ya, diisi belakang. Atau kalau susah di situ bisa dipisahkan jadi enak. Ya, dilepas. Jadi enak menulis kan? Hah? Ya, enggak usah kalau enggak. Ya, satu orang menulis sambil ditulis unsurnya. Enggak apa-apa kalau mau supaya mudah. Tokohnya siapa saja, karakternya seperti apa. Kenapa? Apanya? Jelaskan karakternya, tapi tidak usah panjang lebar. Yang penting tahu karakternya jahat. Nanti kalau pas iya presentasi ada yang bertanya ya baru kalian jelaskan. Ya tokohnya namanya sama karakternya apa. Tidak usah terlalu eh, panjang penjelasannya. Yang penting tahu ini karakternya baik,
Seperti apa? Ya, Yang pemeran-pemeran itu kayak gimana, Bang? Yang protagonis antagonis itu kayak gimana? ya sama baik kan antagonis. Tulis namanya, namanya itu tokohnya, kemudian karakternya apa? Baik. Latar latar tempat. Ya, latarnya terbagi tiga lagi. Ya, latar waktu itu tidak selamanya harus ada jam berapa. Waktu itu bisa kalimat-kalimatnya di situ yang menunjukkan misalnya embung pagi atau rembulan berarti sudah malam. Ya, tergantung tidak tidak harus ada kalimat malam baru dikatakan malam. Benda-benda yang muncul pun bisa jadi terik matahari misalnya berarti siang. Ya, jadi waktu itu dilihat. Ya, 5 menit lagi. Silahkan ditemukan yang bisa ditemukan. Unsur-unsur yang bisa kalian temukan. Suasananya apa? Menegangkan, menyedihkan, senang. Emosional.
Nah, ini tinggal sedikit. Apanya lagi? Latar ya, suasananya di situ. Sedih, menegangkan, ya panik, menegangkan sama. Ya, 2 menit. Silakan diselesaikan. Kira-kira yang ditemukan nilai apa saja yang sudah diskusikan kembali bersama teman kelompoknya sebelum dipresentasikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin akan membacakan hasil kerja kami untuk instruksi dari cerpen robohnya surau kami. Tema yaitu temanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Terus tokoh atau penokohan, tokohnya di sini ada kakek, aku, Ajo Sidi, Haji Saleh, istri tokoh aku, istri Ajo Sidi. Nah, terus penokohannya yaitu kakek adalah tokoh utama yang memiliki sifat protagonis dan Ajo Sidi adalah antagonis. Latarnya latar tempat di Surau Tua, di neraka, rumah di Indonesia. Latar waktunya subuh, pagi-pagi, di malam hari. Latar suasananya panas, muram, kehangatan, mengesankan. Sudut pandang yang di dalam ceritanya orang pertama, sudut pandang orang pertama. Alurnya alur campuran. Gaya bahasanya gaya bahasa metaforel. Metafora. Oh ya, metafora. Ya. Amanatnya jangan buat orang lain berada di dalam kesusahan dan jangan pernah sombong kepada manusia dalam melakukan perbuatan baik karena belum tentu dianggap baik oleh Tuhan. Ya, siapa yang mau bertanya, menanggapi atau memberikan masukan terhadap presentasi dari kelompoknya si Angga? Silakan berikan masukan. Di belakang kelompok 1, bagaimana? Petrus mau bertanya, memberikan masukan, silakan. Ya, silakan Petrus. Apa itu gaya metafora dan bagaimana? Apa itu gaya metafora Dan bagaimana contohnya? Silakan. Gaya bahasa yang kalian sebutkan tadi ditanyakan Saudara Petrus. Ya, apa itu metafora? Ya, kenapa kalian menuliskan? Silakan jawab. Metafora itu jenis majas. Pelajaran SMP, kalau masih ingat. COVID ya. Jadi di SMP kalian COVID. Silahkan. Langsung, silakan langsung dijawab. Yang lain juga siapkan tanggapannya, pertanyaannya atau masukannya untuk kelompoknya si Angga. Silahkan. Yang lain. Ya, silakan. Ya, silakan dibacakan ya, dibacakan. Silakan. Siapa? Ya, silakan berdiri Angga. Yang majas metafora adalah pemakaian kata yang bukan dengan arti yang sebenarnya. Contohnya di dalam teksnya itu di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Ya, di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Nah, itu penggunaan majas metafora. Bagaimana, Saudara Petrus? Kurang apa? Cara membacanya ya silakan diulang saja kalau kurang jelas cara membacanya. Majas metafora yang bukan dengan arti
yang sebenarnya. Contohnya di dalam teks, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Ada contoh lain, karena fajar kegembiraan telah apa? Membayang di wajahnya. Ya, silakan. Bagaimana, Petrus? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Cangga. Ya, saya ulang, di situ dijelaskan gaya bahasa mengandung majas, metafora ya. Ya, jadi hampir sama dengan majas-majas. Biasanya dalam karya sastra menggunakan juga majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Yang melebih-lebihkan. Itu hampir sama dengan majas hiperbola tadi. Tanah yang mana tanaman tidak ditanam tetap tumbuh, itu melebih-lebihkan. Ya, jadi metafora hiperbola hampir mengandung majas yang hampir sama. Siapa lagi yang mau bertanya atau mau menanggapi? Silahkan, Rizka, mau bertanya? Iya, silahkan. Kakek Oja Sudi, Aji Saleh, si kakek dan istri Oja Sudi. Nah, karakter yang disebut tadi kan hanya bagaimana tokoh yang lain atau tidak. Bagaimana karakter tokoh yang lain selain Haji Sidi? Bagaimana karakter selain dari karakter dua orang? Apakah masuk protagonis, antagonis, atau pemeran pembantu? Silakan, siapa? Iya, silakan jelaskan. Anelita. Ini yang mana dulu karena kalian ada tanya kan. Silakan disebutkan saja yang mana. Kakek, Saleh, sama siapa? Kalian tanya yang toko yang mana? Semua. Kakek sama Oja Sudi sudah, jadi kurang aku sama apa tadi istrinya. Istrinya. Langsung saja dijelaskan karakternya apa, pemeran pembantu, netral, bersifat netral atau seperti apa? Silakan. Atau ada lagi yang bisa membantu yang mengerjakan tadi tentang karakter selain dari yang disebutkan tadi? Ada yang bisa membantu? Ya, silakan. Dipercepat waktunya. Tinggal beberapa menit, silakan. Ya, silakan ini dulu. Analita, silakan. Jadi karakter aku ini selalu ingin tahu urusan orang lain. Kalau karakter Adel itu orang yang suka membual dan Orang yang suka membual. Ya, ada lagi yang bisa membantu? Silakan, Eka Riris berdiri menjelaskan karakternya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tokoh-tokoh yang lain protagonis atau tokoh Oh, yang tokoh selain tokoh utama adalah tokoh pembantu atau tritagonis. Jadi tidak terlalu jelas karakternya. Jadi tokoh pembantu atau tritagonis. Itu tadi tambahan dari temannya. Sekarang ke presentasi yang kedua. Jadi hanya ada dua kelompok yang presentasi. Tadi sini, oh berarti ini silakan presentasikan. Kalian nanti menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita cerpen robohnya surau kami. Yang pertama, tema dari cerita cerpen robohnya surau kami yaitu temanya tentang keagamaan. Karena di sini kebanyakan menceritakan tentang yang pertama dari awal mengenai surau, kemudian dalam cerita menceritakan seseorang yaitu Haji Saleh yang wajib ibadah tapi dia seorang yang pemalas. Kemudian tokoh atau penemuan mungkin salah satu penemuannya itu bagaimana dia Pak bercerita tapi cerita tersebut dia lebih-lebihkan. Kemudian yang ketiga latar tempatnya yaitu di surau di mana karya tersebut bercerita. Kemudian latar waktu contohnya salah satu penggalan kalimatnya yaitu perempuan yang kehabisan galuh sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Kemudian latar suasana yaitu alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas merintih kesakitan. Berarti kalau terpanggang panas pasti suasana neraka itu panas berapi-api. Kemudian sudut pandang yaitu sudut pandang orang pertama yang itu yang bercerita. Contoh kalimatnya yaitu kalau beberapa tahun yang lalu Wan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Wan akan berhenti di dekat pasar. Nah, contoh sudut pandang orang pertama kan itu menggunakan kata aku, nah yaitu kelahiranku. Kemudian alur ceritanya itu campuran. Mengapa alur ceritanya campuran? Karena pertama dia yang orang pertama ini bercerita pada si kakek, kemudian si kakek ini bercerita mundur bahwa dia pernah bercerita sama si Ajo Sidi ini. Kemudian amanatnya bahwa kita ini sebagai manusia harus banyak kali tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang mau menanggapi atau menambahkan atau mau bertanya satu orang sebelum diskusi atau presentasi ditutup? Ada yang mau bertanya? Siapa? Atau mau menanggapi presentasi dari kelompok 3 tadi? Silakan siapa? Ardian. Ya silakan Ardian. Berdiri ya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya tadi gaya bahasa dari itu kalau belum mendapatkan mungkin pada ceritanya ada gaya bahasanya tapi Belum mendapatkan gaya bahasa yang digunakan. Ada lagi? Atau ada yang mau menambahkan tentang gaya bahasa yang belum ditemukan dari kelompok 3? Silahkan, siapa? Ada? Di sana, menurut kalian? Ini ada di sini. Tadi kau catat ada? Nah, silakan dibacakan, tambahkan gaya bahasanya. Ah ya, sedikit tambahan. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Nah, ini menurut kelompok 5. Ya, jadi eh, tadi sudah dijelaskan alurnya juga alur campuran. Artinya ceritanya ada perputaran dari waktu ke waktu.
yang membahas tentang neraka, tentang kehidupan sekarang, kehidupan masa lalu, dan kehidupan masa yang akan datang. Jadi alurnya alur campuran. Nah, saya rasa presentasi kali ini sudah cukup karena waktunya juga tinggal beberapa menit. Kita mau evaluasi dulu sebelum selesai materi hari ini. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Lembar LKPD-nya silakan dikumpul perwakilan. Kumpul ke meja saya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, diangkat, kursinya diangkat. Silakan diangkat kursinya. Baik, sebelum evaluasi sebagai kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini, ada yang bisa mewakili satu orang menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini. Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Silakan siapa? Juli. Kesimpulannya seberapa Juli? Kesimpulan yang dapat kita kesimpulan yang kita dapat hari ini yaitu tentang unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama itu ada tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Ya, dan juga amanat. Ya, tepuk tangan untuk Juli. Ya. Sebagai kesimpulannya, sekarang seperti biasa kita evaluasi pembelajaran hari ini. Untuk hasil evaluasinya langsung saya periksa, langsung saya lihat nilainya, kita bahas beberapa menit. Silahkan naikkan HP-nya. Linknya sudah saya kirim ke grup kelas. Ya, jadi seperti biasa evaluasi kita menggunakan Google Form. Di situ ada 4 nomor. Karena itu membaca penggalan cerpen, saya berikan waktu 15 menit. Ya, jadi silahkan, cerpennya hanya 2 jenis cerpen itu. Pertanyaannya yang beda. Kalau cerpennya hanya ada 2 penggalan cerpen, jadi mudah. Silahkan dibaca baik-baik cerpennya dan dijawab. Yang terkendala masalah jaringan, silahkan bergabung di WiFi HP saya. Tapi kalau terlalu banyak, kayaknya tidak bisa. Sudah ada 6 perangkat. Ya, pokoknya sampai kalau merasa tidak lancar berarti sudah tidak bisa. Tidak apa-apa, kalau masih lancar ya silakan bergabung. Yang ada kendala, silahkan angkat tangan. Yang ada kendala dalam pengerjaan atau masuk di link, silahkan angkat tangan. Ya, jadi ada 4 nomor ya.
poinnya 25 satu nomor. Silahkan dikirim kalau sudah selesai. Ya, saya batasi satu kali mengerjakan saja.
Sudah ada yang selesai. Priska 100. Silakan diselesaikan. Ya, silakan dikumpul kalau selesai. Sudah ada 8 orang yang mengumpul. Ya, 9 orang. Silakan dikumpul ya. Yang sudah dikirim. Sudah ada 15 orang. Ya, 10 orang lagi. Silakan percepat 10 orang lagi. Berapa jumlahnya? 27. Ya, 3 orang lagi. Ya, 2 orang lagi. Silahkan. Yang sudah silahkan HP-nya disimpan di bawah meja atau di lacinya masing-masing. 1 orang lagi. Baik. Sudah, silahkan disimpan di bawah laci. Sebelum pelajaran kita tutup, saya refleksi sedikit. Nah, silakan HP-nya
dikembalikan ya sebagai refleksi pada pertemuan kali ini. Semuanya sudah mengerjakan lembar evaluasi dan langsung saya lihat nilainya di sini luar biasa. Ada beberapa orang atau bahkan sebagian besar mendapat nilai 100. Ya, sebagian besar mendapat nilai 100. Akan tetapi ada yang mendapat nilai di bawah KKM. Kira-kira yang menjadi kendala pada pelajaran kali ini apa saja menurut kalian? Yang menjadi kendalanya selama proses pembelajaran dari awal tadi sampai sekarang apa saja? Kenapa? dapat kendala Iya, sudah mati. pemutaran videonya, ya persiapan. Apalagi kendala pembelajaran kita hari ini. Artinya pembelajaran kita berjalan dengan sukses. Dilihat dari hasil evaluasi dari 20 berapa tadi yang mengerjakan 27, 25, kalau tidak salah 25, 24. 24 orang mendapat 100, kemudian ada yang mendapat 75, ada yang mendapat 50. Artinya hanya 2 orang yang mendapat 50 tidak tuntas. Nah, 2 orang ini nanti eh, mengerjakan ulang ya untuk lembar evaluasinya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari cerita pendek. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kita membahas tentang struktur-struktur cerita pendek atau struktur cerpen. Saya persilakan untuk wakil ketua kelas membaca doa sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini. Ya, terima kasih eh, atas kesempatan dan waktunya untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi yel-yelnya selamat pagi. Ya, silahkan istirahat. Nah, silakan HP-nya di ketua kelasnya dikumpul HP-nya.
Halo, halo Pak Anwar. Pak Anwar, tidak ada suara. Suara Pak Anwar tidak ada saya dengar. Halo, Mas Anwar. Iya Bu, baru. Oh, oh ya itu baru. Jaringannya. Ya, sudah bisa dimonitor ya? Iya Bu, bisa Bu, sudah jelas suaranya. Iya, baiklah. Mas Anwar tadi lupa ya, tidak ada refleksi ya? Iya Bu, waktunya Aduh. saya lihat waktunya sudah lewat. Iya, waktunya juga sudah berlebihan. Harusnya sampai pukul 9.30. 9.30 Bu. Sudah sudah hampir 9.45 lebih. Iya Bu. Waktunya molor. Tadi juga mulainya agak agak telat sedikit ya. Hmm. Jadi nanti jangan sampai lupa loh Mas ya. Yang keempat lah terakhir nih finish sudah. Nanti ya ini ketiga tidak ada refleksi lupa. Jadi nanti diusahakan pada PPL 4 jangan sampai lupa betul-betul dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai ada bagian-bagian atau komponen dari KBM yang terlupakan dari RPP itu ya. Kemudian konsisten Mas ya kalau menggunakan Bapak ya Bapak jangan ganti-ganti gitu ya. Kemudian sapaannya ya tadi juga jamak pakai kalian saja jangan mu ya. Itu penting sekali karena itu juga menyangkut bahasa komunikasi lisan. Kemudian kembali menghidupkan suasananya Mas ya supaya aktif antara guru dengan peserta didik ada interaksi dua arah begitu. Jadi tidak bapaknya yang capek sendiri menjelaskan gitu. Jadi ada interaksi, kemudian siswanya supaya juga responsif gitu. Jadi tidak tidak ngikut aja pasif saja begitu Mas. Ya, ceramahnya dikurangi Mas ya. Masih tampak soalnya ya. Iya Biarkan Bu, ini mereka yang usahakan tapi masih susah ini susah ya, ya ceramahnya. ceramahnya itu masih tampak sekali. Jadi nanti di pertemuan berikutnya langsung saja peserta didiknya dilatih supaya dihadapkan dengan objek langsung gitu. Ada kan tayangannya tadi? Ada tayangannya Ya, kan, Mas? PPT-nya ada ada kan? Bu, Ya, ada ya. cuma sedikit gangguan videonya Bu. Oh gitu. Jadi tidak bisa terlihat dengan jelas ya. Iya Bu, anak-anak Hmm, bilangnya tidak bisa terlihat jelas. ya itu jadi nanti diatur apa namanya pencahayaan dan lain-lain supaya nanti gambarnya di video juga bagus gitu ya, Mas ya. Jadi saya ingatkan kembali ceramahnya tolong dikurangi dan keseragaman atau konsisten menggunakan kata sapaan ya kembali mengaktifkan siswa interaktif ya interaksi dua arah supaya hidup gitu ya mungkin itu saja dari saya Mas Anwar ya. Halo, hilang lagi. Ya Bu, makasih. Tadi saya lupa ada acaranya Pak Alfian nunggu. Jadi Pak Anwar Pak Anwar sudah pesan diamanahkan ke saya di nanti bisa Iya, beliau melihat dari rekaman saja ya. Jadi kembali itu tolong nanti di PPL 4 jangan sampai ada yang lupa ya. Ya, baiklah. Ini dulu ya Mas ya. Sampai ketemu di PPL 4. iya Bu, makasih banyak Bu Dwi. Ya, harus lebih baik ya.
Iya, Bu. Oke, saya izin dulu ya. Nggih, Bu. Ya, makasih banyak, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.